Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semuanya ya? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pada hari ini, tolong ketua kelas silakan berdoa dulu. Dulu belajar doa sehat dan masing-masing. Mulai. Pada sebelumnya kita udah bahas tentang distrik statis, bahwa distrik tersebut adalah distrik yang diam pada suatu benda karena ada pergesekan, benar ya. Kemudian kalau muatannya sejenis maka dia akan menolak. Kalau dia berbeda jenis menarik. Ini kita akan masuk ke distrik yang bersyarat. Bapak minta dua orang maju ke depan, supaya Pak Hari dan Ica, silakan maju ke depan. Oke. Di yoga disuntilan, apa yang rasakan? Ada rasa kesan? Jangan dulu. Oke, jangan dulu. Tepuk tangan. Apakah rasa disuntilan ini gara-gara statis? Mungkin, bukan. Terus dari mana asal rasa sakitnya? Dari saraf. Oke, biar lebih jelas, maka hari ini kita akan melakukan pelajaran dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu setelah mengamati video, kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari sel saraf. Kemudian dapat menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian sel saraf tersebut. Yang ketiga itu menyebutkan zat kimia yang berperan dalam mengantarkan listrik antar sel saraf. Kemudian mendiskusi kalian dapat memberikan konsep listrikannya. Yang berikutnya dapat menganalisis mekanisme pengantaran impuls pada sistem saraf dengan tepat, dan selanjutnya itu adalah menyajikan serta mempresentasikan hasil pengamatan video kalian. Adapun kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah melakukan pengamatan video pembelajaran yang berkaitan dengan kelistrikan pada sistem saraf menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nilainya menggunakan Remedius, bahasa ingin tahu bersama tanggung jawab, dan ada tambahan hari ini itu minat dan belajar. Jadi ketika itu ada kondisi angket, kemudian pengetahuan seperti biasa ada pertanyaan post test, keterampilannya ada persiapan, pelaksanaan, penyajian analisis serta kegiatan akhirnya. Jelas pertanyaan sampai sini? Jelas. Oke. Kita akan mengerjakan pretest. Buku paketnya ditutup semua. Hari ini kelompoknya pakai yang baru sesuai dengan yang tampil di layar. Silakan kalian langsung gabung kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah depan ini, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di sana, kemudian kelompok 4 di sana, 5 dan 6. Yang sudah di kelompoknya, silakan kalian buka HP-nya. Jangan dulu, Bapak sudah bagikan alamat untuk mengakses AKPD-nya.
penjelasan tentang kenapa tadi situ yang kesentuh itu. Waktu yang mengambil pulpen jatuh ke bawah, tiba-tiba siku kita terbentuk meja. Detik itu juga ada sensasi keseluruhan berjalan ke seluruh tubuh yang bikin kita kaget, kesakitan dan rasanya mau meneteskan air mata. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Sistem saraf ini memang terbentang dari leher sampai ke ujung jari kelingking dan fungsinya buat menguasai benda yang panas, dingin, kasar, halus sampai ke gerakan tangan dan kaki. Semuanya itu bisa terjadi berkat sistem canggih ini. Itulah kenapa kalau saraf di siku kena benturan mendadak, sinyal rasa sakit langsung menjadi markas besar dan bikin sensasi tidur mirip sinyal listrik. Benturan ini juga lah yang bikin saraf kita shock dan tangan kita pun kaku untuk beberapa waktu. Jadi berdasarkan video tadi apa yang kalian pahami kenapa situ itu bisa kebentur? Cadangan. Saraf kebentur. Karena kebentur, ya. Karena saraf yang kebentur. Jadi sekarang saya minta berdasarkan stimulasi tadi, kalian buat identifikasi masalahnya di dalam LKPD. Silakan kerjakan. Yang mau menjelaskan video tadi silakan putar lagi videonya lewat HP kalian masing-masing. Tapi catatannya volumenya nggak usah terlalu besar, biar nanti kelompok lain sedang-sedang saja. Coba dari videonya di sini. Oke, waktunya habis. Saatnya kita presentasi. Yang pertama yaitu inti sel, selanjutnya badan sel, selanjutnya dendrit, nodus Schreiber, selubung lilin, sinopsis, dan akson. Pertama, inti sel, fungsi untuk mengatur perkembangan dan pertumbuhan sel saraf. Lalu badan sel yang berfungsi untuk meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Dan dendrit berfungsi menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Akson berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Yang selanjutnya selubung lilin berfungsi untuk mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan.
Nodus transfer berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik menarik kekuatan listrik di membran sel saraf. Listrikan pada tubuh berkaitan dengan komposisi ion listrik yang terdapat pada tubuh makhluk hidup disebut dengan biolistrik atau biolistrik yang dimiliki setiap manusia bersumber dari ATP. Tahap polarisasi. Pada tahap ini, neutron tidak mengatakan impulse hingga saluran ion Na+ dan K+ terbentuk dan bagian luar membran bermuatan positif sedangkan sebagian di dalamnya bermuatan negatif. Karena pada saat merasakan sakit atau infus akan diteruskan ke sel saraf, kemudian melalui sel saraf akan diteruskan ke otak. Pada saat sel saraf belum menerima infus, bagian luar bermuatan positif dan bagian dalam bermuatan negatif. Lepaskan dari suatu sel saraf mengakibatkan impuls dan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Kelistrikan pada sistem saraf manusia berbeda dari yang kita bayangkan. Seperti listrik rumah tangga, listrikan pada tubuh berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh. Sekian. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sel saraf. Bagian inti saraf itu hanya terdiri dari beberapa bagian lengkap. Yang inti itu hanya terdiri dari yang pertama ada dendrit yang berfungsi untuk apa menerima impuls dari sel saraf lain untuk ada sel saraf. Oh, impuls. Impuls itu adalah rangsangan. Rasa sakit, panas, dingin, apa lagi? Sentuhan, pokoknya yang berkaitan dengan indera kita itu merupakan perasaan atau impuls. Pada saat polarisasi yang disebut itu adalah kondisi di mana ya, kondisi di mana sel saraf tidak menerima rangsangan, tidak ada yang namanya impuls. Intinya di sini di bagian luarnya sel saraf itu memberikan muatan positif dan di dalamnya muatan negatif. Kemudian pada saat tahap depolarisasi itu adalah pada saat impuls melalui sel saraf. Di sini terjadi yang namanya pembukaan gerbang ion Na+, sehingga Na+ ini tadi masuk dalam sel saraf. Karena Na+ itu positif masuk dalam sel saraf, maka di dalam ini terjadi namanya muatan positif dan di luarnya menjadi muatan negatif. Oke, setelah dari sel saraf, yang berikutnya adalah tahap repolarisasi. Ini adalah tahap di mana sel saraf sudah dilalui oleh impuls. Manusia itu memiliki listrik. ion lebih dari 86 miliar neuron. Yang kedua adalah tentang teknologi baru kita gunakan. Dan sebelumnya kita menggunakan fokus atau proyektor untuk menonton video. Sekarang bisa menonton video menggunakan smartphone atau handphone secara berulang-ulang kali dan di kelompok masing-masing. Saatnya proses. Silakan kembali ke mejanya masing-masing. Oke, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan bahas tentang hewan-hewan yang mengandung. Dan hari ini kita bahas tentang saraf manusia, maka besok akan bahas tentang hewan. Kemudian juga kita akan lagi soal-soal latihan di bahan ajar. Ya, siap. Salam. Bapak akhir pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan.